Gus Samsudin menangis, Kunchoro kembali beringas, Ki Suroto malah bertobat. Nah ini Bailo ya, saya mau ngasih tahu dulu, Kunchoro itu sebetulnya adalah orang yang paling dekat sama Gus Samsudin sebelum Gus Samsudin di penjara. Untuk menobatkan Kunchoro juga nggak mudah Bailo. Jadi saya nggak tahu kenapa Kunchoro itu kembali menjadi beringas. Sepertinya seperti itu Mbah. Sepertinya ya, saya nggak mau nuduh, tapi sepertinya dia kembali seperti menjadi beringas seperti itu. Nah sebaliknya Mbah, sebaliknya ini terjadi sama Ki Suroto Mbah. Ki Suroto malah kujuk-kujuk ya, datangi kiai untuk belajar sholat, belajar baca Quran, syahadat juga. Nah itu fenomena apa yang sebetulnya terjadi Mbak di tengah orang-orang Gus Samsudin ini loh Mbak? Ya sebenarnya fenomenanya adalah perubahan di mana manusia yang biasanya jahat menjadi baik. Nah itulah yang kita bilang sifatnya manusia itu tadi baharu. Nah bisa menjadi jahat, yang baik bisa menjadi jahat, dan yang jahat bisa menjadi baik, seperti itu. Oke, jadi kalau fenomena ini biasa-biasa saja terjadi gitu. Oh, ini siapa gitu? Oh, waalaikumsalam. Iya. Tadi ada sama di Padepokan. Iya, iya. Mas Ahmed, ini tadi kan kita membahas tentang kok Ki Suroto yang sudah lama sama Gus Samsudin angel nobatinya, tiba-tiba tobat. Kunchoro yang udah bertobat dan ditobatkan betul-betul sama Gus Samsudin, ikut sama Gus Samsudin, malah sekarang jadi beringas, kembali beringas. Itu kayak mana Mas Ahmad nengoknya? Berarti ini seperti ada udang di balik batu nih. Udang di balik batu, maksudnya gimana? Karena kita tidak tahu, Bailo. Karena kan secara logika, kenapa yang payah ditobati tiba-tiba tobat, yang udah bagus bisa tiba-tiba belok. Berarti kan takutnya ini ada terpengaruh yang salah satu ini sama Ki Suroto. Tapi kalau betul, misalnya gini Mas Ahmed, misalnya Ki Suroto ini ya, Ki Suroto ya, yang dari beringas kemudian tiba-tiba jadi tobat, ya selawat, bahkan mengucap 2 kalimat syahadat, belajar ngaji juga. Itu kan nggak mudah Mas Ahmed. Kalau beliau memang betul-betul langsung menjumpai guru ngaji juga. Ya kalau dia memang acting Mas Ahmed, nggak sebegitunya loh ya, dia. Memang dia betul ya, syukur alhamdulillah. Kan sudah saya bilang kemarin itu, kalau dia memang benar-benar tulus dari sini, kita lihat memang betul dia ikut semua syahadat, kita syukur alhamdulillah. Tapi Kunchoro ini yang kita sayangkan, kenapa bisa dia udah bagus ke yang bagus kok lari ke yang sesat. Berarti dia ada goyang sedikit imannya nih, ada yang mempengaruhi dia nih. Iya, kok kayak terbalik. Seharusnya keimanan dari Kunchoro itu harus tetap kuat kan gitu, walaupun abang nggak ada di samping dia. Malah dia yang diharapkan untuk mungkin menjadi penerus abah. Ya, mungkin karena gitu. Abah nih tergoyah iman, ada pengaruh dari aliran sesat. Oke. Mbak Bailo gimana Mbak? Kunchoro itu udah ditobatin, udah banyak diberi barang-barang saktinya Gus Samsudin gitu loh. Kepercayaan. Udah salawat selalu bersama abah gitu. Ketika ditinggal abah lebih dari 2 minggu sekian lah ya, abah di penjara, kok seperti malih meneh gitu loh Mbah. Ya. Apakah dirasuki sama jin atau memang sifatnya itu emang nggak bisa berubah? Begini ya, sebenarnya dianya yang tidak bisa mengendalikan. Sifat alwamahnya tadilah yang membuat dia ingin menguasai, atau sifat tamaknya tadi. Nah itulah semua ingin dikuasainya. Seperti itu. Seperti itu. Makanya Mbah, kalau misalnya menguasai sih sebetulnya kan Kunchoro ini kan sudah ada di pondok Mas Ahmed. Iya, betul. Apa yang mau dikuasai lagi? Semua yang dimiliki sama Gus Samsudin itu benda-benda yang sangat disayangin abah itu diberikan juga sebagian kepada Kunchoro. Nah, apalagi Mbah Hilo yang mau diharap dari Kunchoro ini sebetulnya? Coba hasil antara Kunchoro sama Suroto lah itu Mbak. Bailo bayangkan gitu. Ada nggak pengaruh ilmu hitam yang soalnya ini pasca Gus Samsudin di penjara, dua orang ini Bailo yang sudah bertobat Malik beringas, yang nggak pernah mau bertobat bolak-balik, ini tiba-tiba pakai peci, pakai
busana muslim ibaratnya. Baju koko. Saya nggak mengejek ataupun merendahkan, tetapi terlalu lucu ketika ada Gus Samsudin dia tidak mau bertobat, tapi setelah Gus Samsudin pergi dia mau bertobat, Mbak Ilo. Netizen nih Mbak Ilo bilangnya, itu Ki Suroto cuma nyari viewers itu Mas Denny. Jangan mau dibodohi, jangan mau diapain. Nah, dengan penjelasan tadi ini ada benarnya juga. Tapi kemarin Mbak Ilo sempat bilang Mas Ahmed, kita harus berbaik sangka. Iya betul. Tapi sama Ki Suroto yang sudah kan bertobat. kita begini, sama Ki Suroto nih 50-50. 50-50 Separuh ya. kita boleh percaya, separuh kita betul juga ada seperti dibilang netizen untuk mencari viewers. Tapi untuk Mbak Bailo coba pandangan dari pandangan dari Mbak Bailo lah. Kelis nih, Bailo bayangkan terowongan, ada nggak di dengan Kuncoro itu pengaruh ilmu hitam? Nah, Ya sedikitnya ada sih. Karena apa? Yang membimbing biasanya ada Mbak Den, di situ tidak ada, sehingga bisa terpengaruh itu ada juga sih. Ada juga. Yang mempengaruhi Ki sopo Mbak? Ya kan Musuh-musuhnya banyak. Gus Samsudin atau dari batin dia yang ngomong gitu. Karena kan Inisialnya. dia kan dulu dukun, Mbak. Iya. Kuncoro ini kan dukun sama Benar. kayak Ki Suroto. Bisa jadi mereka bergabung. Maksudnya? bergabung di mana? Tapi Buat Ki Suroto siasat udah- gitu. ini. Seperti yang saya bilang tadi. Sama Ki Jangkung. Oh, Bukan Ki Suroto. Ki Suroto kan banyak, Ya, bukan ya, aja betul. Sama Ki Jangkung Mas, Wahabi-Wahabi ini Ya, kan ya. banyak juga yang apa loh Mas Ahmed. Betul, Begitu. masuk akal. Yang kita bilang yang orang nggak senang sama Gus Samsudin ini bukan satu orang Baik loh, loh. Apalagi banyak. Jangkung kan. Bailo, Gitu. Kuncoro itu kalau nggak salah saya ya, itu dia muridnya Ki Suroto. Ki Kuncoro ini. Nah pada saat bersama Gus Samsudin, Ki Suroto marah-marah. Kenapa kue tobatkan murid Koden? Nah katanya gitu. Juga nggak ada Samsudin, dia balik lagi. Dia balik menjadi beringas lagi. Gurunya ada di- Gurunya Bagus. malih jadi tobat. Ya Jadi, itulah netizen- makanya kita bilang ya bisa saja karena sifat manusia ini kan bisa berubah-berubah. Betul. Begitu ya. Betul yang kata Nah, jadi ya kita doa ya saja lah yang terbaik, mudah-mudahan memang beneran tobat begitu ya. Ya tapi Nah. kan Mbah Hilo kan Ki Kuncoro ya atau Kuncoro itu kan ditanamkan pendirian Mbah Hilo. Sebuah pembelajaran jati diri. Kuncoro sudah belajar itu dan sudah ditanamkan itu sama sosok Gus Samsudin. Ketika nggak ada Gus Samsudin dia seperti ini, berarti dia nggak mengingat jasa-jasanya Gus Samsudin. Latihan kulit juga dia. Masa Iya. baru 2 minggu dia udah kayak gitu kan berarti melupakan sosok Gus Samsudin. Makanya gitu. saya bilang kan bisa jadi terpengaruh begitu ya. Mm-mm. Nggak usah Mm-mm. jauh-jauh lah Mas Ahmed. Joko Arek saja Ya. yang dulu kayak mana bagusnya Betul. sama Gus Samsudin. Ya. Mungkin dia bergabung dengan orang luar, gimana hasilnya? Nah kan tahu sendiri ya. Joko Arek itu udah ditandain seplanet Mbak Ilo. Nah itu Seplanet tadi, Indonesia, jadi Mbak Ilo. nggak bisa kita Gus bilang. Idris, Mama Skaryo, Ya. Gus Samsudin Pasti terutama semua. udah nganggap dia pengkhianat Mbak Ilo, nggak bisa dipakai. Tapi Mbak Ilo hebatnya dia, liciknya dia, itu kak sama pesulap merah itu podo Mbak Ilo. Nah itu tadi. Dompleng namanya Gus Samsudin. Nah itu dia Mbak Ilo. Sedih saya lihatnya. Dompleng tapi jelek ke, nyudut ke. Iku kue mangan teko sopo gitu. Bukannya makin mantu doakan ya kan? Nah itu tadi. Gitu. Jadi Mbak Ilo mau menyamakan Ki Suroto atau Ki Kuncoro ini dengan Joko Arek yang bisa berubah 180 derajat. Bisa saja manusia ini bisa saja berubah, saya bilang. Ini yang saya bilang tadi Belo. Berarti Kita mereka ini- tidak mempelajari jati diri Mbak Ilo. Ya begini, Pendirian mereka diri. begini ya, mempelajari ya, sama dengan kita belajarnya nyetir mobil, mempelajari ya, tahu belok sana, belok sini, ya kita sudah bisa. Nah, tapi ketika kita lengah, kan bisa masuk paret, Betul. bener nggak? Nah, seandainya ya begitu juga, kita mempelajari ini, sudah tahu kaji diri, tapi ketika apa kan bisa juga menyeleweng. Nah, gitu ya. Itu yang saya bilang tadi Belo, kita ini saat ini 50-50 sama Ki Suroto terutama. Iya. Separuh percaya, separuh seperti yang dibilang Dirjen mencari viewers. Karena Iya. nanti kok sudah betul-betul kita nilai lah sendiri kalau yang mana yang udah makin meningkat. Kalau dia benar-benar meningkat ke tobat tadi, ya syukur alhamdulillah. Berarti dia tidak mencari viewers, memang betul-betul sungguh bertobat. Iya. Jadi
kita lagi menghadapi peristiwa yang menggemparkan. Iya. Ya mudah-mudahan Mas Ahmed nggak seperti itu. Iya. Walaupun Mas Ahmed panjenengan ini jauh katakannya saat ini dari Abah yang sedang dipenjara, panjenengan tetap punya pendirian, panjenengan harus tetap beristiqomah, ya ilmu kita, hikmah itu terpengaruh goyang dengan yang kanan kiri, tetap fokus Abah, apapun terjadi sama Abah, walaupun dia masih di penjara, sampai kapanpun, sampai titik dalam pengambilan kita tetap perjuangan Abah. Benar. Mbak Elo ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya rasa sudah cukup, sudah jelas. Nama Abah, Mbak Elo, pesan Abah di penjara. Tadi ya, saya sudah saya selalu loh Mas Ahmed melalui kebatinan ya, telepati, berkomunikasi dengan beliau loh Mas Ahmed. Jadi memang sih tidak perlu kita tunjukkan kepada orang, cukup hanya kita saja dan Abah dan itu aja. Oke, Mas Ahmed silakan. Dulu saya Ahmed dan Bailo mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Samsudin menangis, Kunchoro kembali beringas, Ki Suroto malah bertobat. Nah ini Bailo ya, saya mau ngasih tahu dulu, Kunchoro itu sebetulnya adalah orang yang paling dekat sama Gus Samsudin sebelum Gus Samsudin di penjara. Untuk menobatkan Kunchoro juga nggak mudah Mbak Ilo. Jadi saya nggak tahu kenapa Kunchoro itu kembali menjadi beringas. Sepertinya seperti itu Mbak. Sepertinya ya. Saya nggak mau nuduh, tapi sepertinya dia kembali seperti menjadi beringas seperti itu. Nah sebaliknya Mbak, sebaliknya ini terjadi sama Ki Suroto Mbak. Ki Suroto malah kujuk-kujuk ya, datangi kiai untuk belajar sholat, belajar baca Quran, syahadat juga. Nah itu fenomena apa yang sebetulnya terjadi Mbak di tengah orang-orang Gus Samsudin ini loh Mbak? Ya sebenarnya fenomenanya adalah perubahan di mana manusia yang biasanya jahat menjadi baik. Nah itulah yang kita bilang sifatnya manusia itu tadi baharu. Nah bisa menjadi jahat, yang baik bisa menjadi jahat, dan yang jahat bisa menjadi baik, seperti itu. Oke. Jadi kalau fenomena ini biasa-biasa saja terjadi gitu. Oh ini siapa gitu? Oh waalaikumsalam. Iya. Tadi ada sama di Padepokan. Iya. Mas Ahmed, ini tadi kan kita membahas tentang kok Ki Suroto yang sudah lama sama Gus Samsudin angel nobatinya tiba-tiba tobat. Kunchoro yang udah bertobat dan ditobatkan betul-betul sama Gus Samsudin, ikut sama Gus Samsudin, malah sekarang jadi beringas, kembali beringas. Itu kayak mana Mas Ahmed nengoknya? Berarti ini seperti ada udang di balik batu nih. Udang di balik batu, maksudnya gimana? Karena kita tidak tahu, Bailo. Karena kan secara logika, kenapa yang payah ditobati tiba-tiba tobat, yang udah bagus bisa tiba-tiba belok. Berarti kan takutnya ini ada terpengaruh yang salah satu ini sama Ki Suroto. Tapi kalau betul, misalnya gini Mas Ahmed, misalnya Ki Suroto ini ya, Ki Suroto ya, yang dari beringas kemudian tiba-tiba jadi tobat, ya selawat, bahkan mengucap 2 kalimat syahadat, belajar ngaji juga, itu kan nggak mudah Mas Ahmed. Kalau beliau memang betul-betul langsung menjumpai guru ngaji juga. Ya kalau dia memang acting Mas Ahmed, nggak sebegitunya loh ya, dia. Memang dia betul ya, syukur alhamdulillah. Kan sudah saya bilang kemarin itu, kalau dia memang benar-benar tulus dari sini, kita lihat memang betul dia ikut semua syahadat, kita syukur alhamdulillah. Tapi Kunchoro ini yang kita sayangkan, kenapa bisa dia udah bagus ke yang bagus kok lari ke yang sesat. Berarti ada goyang sedikit imannya nih, ada yang mempengaruhi dia nih. Iya, kok kayak terbalik. Seharusnya keimanan dari Kunchoro itu harus tetap kuat kan gitu, walaupun abang nggak ada di samping dia. Malah dia yang diharapkan untuk mungkin menjadi penerus abah. Ya, mungkin gitu. Abah nih tergoyah imannya, ada pengaruh dari aliran sesat. Oke. Mbak Bailo gimana Mbak? Kunchoro itu udah ditobatin, udah banyak diberi barang-barang saktinya Gus Samsudin gitu loh. Kepercayaan. Udah salawat selalu bersama abah gitu. Ketika ditinggal abah lebih dari 2 minggu sekian lah ya, abah di penjara, kok seperti malih meneh gitu loh Mbah. Ya. Apakah dirasuki sama jin atau memang sifatnya itu emang nggak bisa berubah?
begini ya, sebenarnya dianya yang tidak bisa mengendalikan. Sifat alwamahnya tadilah yang membuat dia ingin menguasai, atau sifat tamaknya tadi. Nah, itulah semua ingin dikuasainya. Seperti itu. Seperti itu. Makanya Mbah, kalau misalnya menguasai sih sebetulnya kan Kuncoro ini kan sudah ada di pondok Mas Amet. Iya, betul. Apa yang mau dikuasai lagi? Iya, semua yang dimiliki sama Gus Samsudin itu benda-benda yang sangat disayangin Abah itu diberikan juga sebagian kepada Kuncoro. Nah, apalagi Mbah Hilo yang mau diharap dari Kuncoro ini sebetulnya? Coba hasil antara Kuncoro sama Suroto lah itu, Mbah. Mbah Hilo bayangkan gitu. Iya. Ada nggak pengaruh ilmu hitam yang soalnya ini pasca Gus Samsudin di penjara, dua orang ini Mbak Elo yang sudah bertobat, Malik Beringas, yang nggak pernah mau bertobat bolak-balik, ini tiba-tiba pakai peci, pakai busana muslim ibaratnya. Saya nggak mengejek ataupun merendahkan, tetapi terlalu lucu ketika ada Gus Samsudin dia tidak mau bertobat, tapi setelah Gus Samsudin pergi dia mau bertobat Mbak Elo. Netizen nih Mbak Elo bilangnya, itu Ki Suroto cuma nyari viewers itu Mas Denny. Jangan mau dibodohi, jangan mau diapain. Nah, dengan penjelasan tadi netizen ada benarnya juga. Tapi kemarin Mbak Elo sempat bilang Mas Amet, kita harus berbaik sangka. Iya, betul. Tapi sama Ki Suroto yang sudah bertobat. Kita begini, sama Ki Suroto nih 50-50. 50-50 ya. Kita boleh percaya, separuh kita betul juga ada seperti dibilang netizen untuk mencari viewers. Tapi untuk Mbak Elo coba pandang dari pandangan Mbah Hilo lah nih, Mbah Hilo bayangkan terowongan, ada nggak di dengan Kuncoro itu pengaruh ilmu hitam? Nah, ya sedikitnya ada sih. Karena apa? Yang membimbing biasanya ada Mbak Den, di situ tidak ada, sehingga bisa terpengaruh itu ada juga sih. Ada juga. Yang mempengaruhi itu siapa Mbah? Ya kan banyak. Gus Samsudin atau dari batin dia yang ngomong gitu. Karena kan dia kan dulu dukun, Mbah. Kuncoro ini kan dukun. Benar. Sama kayak Ki Suroto. Bisa jadi mereka bergabung. Maksudnya? Bergabung gimana? Tapi buat siasat gitu. Seperti yang saya bilang tadi. Sama Ki Jangkung. Oh. Bukan Ki Suroto. Ki Suroto kan banyak, bukan aja Wahabi ini kan banyak juga yang apa loh Mas Amet. Begitu. Yang kita bilang yang orang nggak seneng sama Gus Samsudin ini bukan satu orang loh, banyak. Gitu. Kuncoro itu kalau nggak salah saya ya, itu dia muridnya Ki Suroto, Ki Kuncoro ini. Nah pada saat bersama Gus Samsudin, Ki Suroto marah-marah, kenapa kue tobatkan murid Koden? Nah katanya gitu. Dia balik lagi. Dia balik menjadi Beringas lagi. Gurunya bagus. Malih jadi tobat. Ya jadi itulah makanya kita bilang ya, bisa saja karena sifat manusia ini kan bisa berubah-berubah. Begitu ya. Jadi ya kita doa ya sajalah yang terbaik, mudah-mudahan memang beneran tobat begitu ya. Ya tapi kan Mbah Hilo kan Ki Kuncoro ya atau Kuncoro itu kan ditanamkan pendirian Mbah Hilo, sebuah pembelajaran jati diri. Kuncoro sudah belajar itu dan sudah ditanamkan itu sama sosok Gus Samsudin. Ketika nggak ada Gus Samsudin dia seperti ini, berarti dia nggak mengingat jasa-jasanya Gus Samsudin. Kulit juga dia. Masuk baru 2 minggu dia udah kayak gitu kan, berarti melupakan sosok Gus Samsudin. Makanya gitu. saya bilang kan bisa jadi terpengaruh begitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah Mas Amet. Joko Arek saja yang dulu kayak mana bagusnya sama Gus Samsudin. Mungkin dia bergabung dengan orang luar, gimana hasilnya? Nah kan tahu sendiri ya. Joko Arek itu udah ditandain seplanet Mbak Ilo. Nah itu tadi, jadi nggak bisa kita bilang. Gus Idris, Mamas Karyo, Gus Samsudin terutama udah nganggap dia pengkhianat Mbak Ilo, nggak bisa dipakai. Tapi Mbak Ilo hebatnya dia, liciknya dia, itu sama pesulap merah itu podo Mbak Ilo. Nah itu tadi. Dompleng namanya Gus Samsudin. Nah itu dia Mbak Ilo. Sedih saya lihatnya. Dompleng tapi jelek ke, nyudut ke. Iku kue mangan teko sopo. Bukannya makin mantu doakan ya kan? Nah itu tadi. Gitu. Jadi Mbak Ilo mau menyamakan Ki Suroto atau Ki Kuncoro ini dengan
Joko Arek yang bisa berubah 180 derajat. Bisa saja, manusia ini bisa saja berubah, saya bilang. Yang saya bilang tadi, Belo. Berarti mereka tidak mempelajari jati diri, Mbak Elo. Ya begini, mereka begini ya, mempelajari ya, sama dengan kita belajar nyetir mobil, mempelajari ya, tahu belok sana, belok sini, ya kita sudah bisa. Nah, tapi ketika kita lengah, kan bisa masuk paret. Betul. Bener nggak? Nah, seandainya ya begitu juga, kita mempelajari ini, sudah tahu kaji diri. Tapi ketika apa kan bisa juga menyeleweng. Nah, gitu ya. Itu yang saya bilang tadi, Belo. Kita ini saat ini 50-50 sama Kicoto terutama. Separuh percaya, separuh seperti yang dibilang Dirjen mencari viewers. Karena nanti kok sudah betul-betul kita nilailah sendiri kalau yang mana yang udah makin meningkat. Kalau dia benar-benar meningkat ke tobat tadi, ya syukur alhamdulillah. Berarti dia tidak mencari viewers, memang betul-betul sungguh bertobat. Iya. Jadi kita lagi menghadapi peristiwa yang menggemparkan. Iya. Ya, ya mudah-mudahan Mas Ahmed nggak seperti itu. Iya. Walaupun Mas Ahmed panjenengan ini jauh katakan ya. Saat ini dari Abah yang sedang dipenjara, panjenengan tetap punya pendirian. Panjenengan harus tetap beristiqomah, ya, ilmu hikmah itu terpengaruh goyang dengan yang kanan kiri. Tetap fokus Abah. Apapun terjadi sama Abah, walaupun dia masih di penjara, sampai kapanpun, sampai titik dalam pengambilan kita tetap perjuangan Abah. Benar. Mbak Elo ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya rasa sudah cukup, sudah jelas. Nama Abah, Mbak Elo, pesan Abah di penjara. Ya, saya sudah saya selalu loh Mas Ahmed melalui kebatinan ya, telepati, berkomunikasi dengan beliau loh Mas Ahmed. Jadi memang sih tidak perlu kita tunjukkan kepada orang, cukup hanya kita saja dan Abah dan itu aja. Mas Ahmed. Oke, Mas Ahmed silakan. Dulu saya Ahmed dan Bailo mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.